berdasarkan data Badan Pusat Statistik atau BPS, hingga Agustus 2020, DKI Jakarta menjadi provinsi yang menyumbang angka pengangguran terbanyak di Indonesia. BPS mencatat dari 2,67 juta orang penambahan jumlah pengangguran ini, sekitar 572.780 orang disumbang oleh Provinsi DKI Jakarta, atau secara persentase begitu, angka atau tingkat pengangguran terbuka di DKI Jakarta saat ini sebesar 10,95%, yakni di atas level nasional yang sebesar 7,07%. Nah, kalau kita bandingkan Sasa dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya, yakni periode Agustus 2019, angka pengangguran di DKI Jakarta ini meningkat 4,41%, di mana pada periode sebelumnya angka pengangguran di DKI Jakarta adalah sebesar 339.402 orang. Nah, dengan demikian selisih pengangguran antara Agustus 2020 dengan Agustus 2019 ini adalah sebesar 233.378 orang maksud kami. Menanggapi hal ini, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan meningkatnya angka pengangguran di ibu kota ini disebabkan oleh belum tuntasnya masalah kesehatan di ibu kota yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 yang masih belum selesai begitu. Menurutnya, selama krisis kesehatan ini belum baik pengendaliannya, maka akan selalu menyisihkan dampak ekonomi ke ibu kota, termasuk terkait serapan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan di ibu kota maupun di Indonesia secara khusus begitu. Jadi memang ia menekankan yang menjadi fokus pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada saat ini adalah memperbaiki sisi kesehatan melalui peningkatan pelaksanaan 3T, yakni peningkatan angka testing atau pemeriksaan, kemudian meningkatkan tracing atau pelacakan, dan juga meningkatkan treatment Sasa, yaitu peningkatan pengobatan pasien COVID-19. Di samping itu, dari pihak masyarakat juga dinilai perlu secara konsisten menerapkan 3M, yakni kampanye yang dilakukan oleh pemerintah begitu, yakni menjaga jarak, menggunakan masker, dan juga rajin mencuci tangan untuk meminimalkan penyebaran virus COVID-19. Nah, dengan sinergi keduanya, Anies ini optimistis bahwa perekonomian dan permasalahan pengangguran di ibu kota ini akan bisa segera terselesaikan. Nah, sebagai informasi Sasa, dengan penambahan angka pengangguran sebanyak 2,67 juta orang ini yang dirilis oleh data BPS di kuartal ketiga 2020, maka hingga Agustus 2020 jumlah angkatan kerja di Indonesia yang menganggur ada sebanyak 9,77 juta orang. Sementara jika dilihat berdasarkan wilayah, selain DKI Jakarta ada 5 provinsi lain Sasa yang memiliki tingkat pengangguran terbuka di atas level nasional begitu, yakni Banten sebesar 10,64%, kemudian disusul oleh Jawa Barat sebesar 10,46%, lalu Kepulauan Riau sebesar 10,34%, kemudian Maluku sebesar 7,57%, dan terakhir Sasa ini ada Sulawesi Utara sebesar 7,37%. Dan untuk mendengar lebih lanjut bagaimana tanggapan Pemprov DKI Jakarta, yakni Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, terkait peningkatan angka pengangguran di ibu kota ini, berikut keterangannya Sasa. Penting sekali bagi kita untuk bisa disiplin di dalam menjalankan protokol kesehatan. Karena kontraksi ekonomi yang terjadi adalah kontraksi ekonomi karena ada masalah krisis kesehatan. Selama krisis kesehatan ini belum tuntas pengendaliannya, maka kita akan selalu menyaksikan dampak ekonominya. Dan dampaknya salah satunya adalah serapan tenaga kerja, ketersediaan lapangan kerja menjadi terganggu.